Halo, selamat pagi sobat yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan boleh bersama bersekutu di dalam Kristus. Kita akan boleh merenungkan kebenaran dari firman Tuhan yang kita ambil bersama dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan: kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kudus berarti memiliki arti yaitu moral yang tidak bercacat, yang terpisah dari dosa, dan senter berpusat kepada Allah. Lalu ada suatu pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus kudus? Kudus karena Allah sendiri kudus. Kekudusan adalah suatu kehendak Tuhan. Kekudusan berarti kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kekudusan harus diupayakan atau diusahakan, apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 tadi. Dikatakan kejarlah, berarti kita harus berupaya, mengupayakan bagaimanapun juga untuk kita berlari mengejar yang artinya dengan kekudusan. Nah, perlu diperhatikan dalam mengejar kekudusan, kalau kita berupaya sendiri tidaklah mungkin. Makanya kita harus bersama-sama minta pertolongan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan akan memimpin kita untuk hidup dengan kekudusan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama boleh berbicara mengenai topik kita kali ini, yaitu bagaimana cara pandang yang harus diperbarui. Cara pandang dunia apakah sama dengan cara pandang firman Tuhan di dalam Alkitab? Mari kita akan bersama-sama untuk merenungkannya. Cara pandang yang pertama yaitu seringkali kita mendengar, itu sudah biasa, kebanyakan orang juga melakukannya. Nah, dunia katakan hal yang wajar dilakukan oleh kebanyakan orang, sehingga kita melakukannya juga. Padahal hal tersebut sangat menyesatkan, mungkin memberikan dampak negatif dan salah bagi kita semuanya. Contohnya hal sepele, merokok, hubungan saling memuaskan, hawa nafsu saat berpacaran. Nah, namun apa yang dikatakan firman Tuhan, cara pandang dari firman Tuhan, Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yang intinya kebanyakan atau kebiasaan belum tentu itu baik dan benar, tapi melalui setiap kebenaran firman Tuhan itulah yang harus kita pegang. Yang kedua, ada cara pandang dunia, asalkan saya tidak merugikan orang lain, tidak apa-apa. Nah, sering juga kita mendengar kata-kata ini. Nah, ini adalah suatu model yang namanya model antisosial atau egosentris, yang nggak mau ngerepotin dan nggak mau direpotin, maunya sendiri, ya, maunya apa yang dikatakan bahasa Jawa karepe dewek, ya, kan saya kan nggak merugikan orang lain, itu kan karepku dewek. Nah, itulah yang seringkali kita dengar. Namun apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Imamat pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan: jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah atau hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita perhatikan. Bukan berarti kita melakukan bahwa itulah kemauan kita, tapi kita harus memperhatikan bahwa apa yang kita lakukan bisa juga kita salah, bukan karepnya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, sering kita juga mendengar, kan orang lain gak akan tahu tuh perbuatan saya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, berbohong, masalah pornografi, hal yang tersembunyi, sering juga kita menyembunyikan hal itu. Jadi, jangan biarkan dosa yang tidak diakui, yang dikenal sebagai dosa tersembunyi,
menjadi penghalang antara hidup kita dengan Allah. Karena apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, mungkin orang lain tidak tahu, orang dekat kita pun nggak tahu, yang tahu hanya diri kita. Tapi apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, nya Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, di mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Berarti apa yang kita lakukan, apapun yang tersembunyi, Tuhan pun tahu. Walaupun hal yang sangat kecil tersembunyi pun Tuhan tahu. Yang keempat, yang sering juga kita dengar, sekali ini saja, setelah itu saya akan berhenti. Ya. Jangan suka bermain api jika tidak mau terbakar. Kalau sudah terbakar, susah mematikannya. Nah, pepatah ini seringkali juga kita dengar ya. Kadang-kadang kita sering cuma sekali ini aja. Tapi hati-hati, jangan coba-coba. Contohnya, masalah narkoba, sekali coba akan ketagihan. Yang kedua, dalam hal berpacaran, sekali mulai saling sentuh atau saling titik-titik akan sulit dihentikan. Karena apa? Fisik kita semakin hari ingin lebih dan lebih. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Apapun yang kita perbuat, ya, pasti kita akan menanggungnya. Yang kelima, kita kadang-kadang juga berpikir demikian cara pandang dunia. Sebenarnya saya tidak berbuat apa-apa, hanya memikirkan saja. Bagaimana cara pandang firman Tuhan atau Alkitab? Apa yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-28 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, hati-hati ya. Kita boleh melihat, tapi kalau sudah memikirkan, sudah memandang, ya, menginginkan, dianggap itu berzina. Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan perzinahan tidak harus atau tidak perlu lebih dulu adanya unsur kontak tubuh. Bila seorang memandang lawan jenisnya dan tergerak nafsu birahinya atau bergerak syahwatnya, ya, ditandai dengan ereksi dan menikmati dalam pikiran, maka tindakan ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Nah, adik, kita sudah mengetahui suatu perbedaan antara cara pandang dunia dan cara pandang firman Tuhan. Pilihan di tangan kalian. Mari kita mempunyai suatu cara pandang sesuai firman Tuhan, berupaya mengejar kekudusan, dan kita minta Tuhan menolong supaya kehidupan kita hidup dengan kudus. Karena apa dikatakan firman Tuhan? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin.